wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk para trader dari seluruh Indonesia, juga para YouTuber yang saat ini lagi pantau live kita, live streaming kita di channel GK Invest Semarang. Nah, seperti biasa, kita akan mengadakan live trading di hari Jumat, tanggal 6 November. Seperti biasa hari Kamis sama hari Jumat. Nah, kebetulan untuk live trading ini sedikit spesial karena bersamaan dengan dirilisnya data non-farm payroll. Jadi non-farm payroll dirilis jam 20.30. Karena apa? Karena ini musim yang masuk musim dingin. Kalau bulan kemarin, di bulan Oktober kemarin, kita live trading bersama dengan non-farm payroll itu jam 19.30. Nah, untuk saat ini mulai November sampai nanti di bulan Maret, kita akan live trading untuk non-farm payroll mulai jam 8 malam karena rilis datanya jam setengah 9, 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, oke, untuk non-farm payroll malam hari ini prediksi dari para analis itu sekitar 600.000, sedangkan data bulan kemarin itu sekitar 661.000. Nah, diprediksi ada penurunan sekitar 61.000. Wow, 61.000 itu juga lumayan banyak gitu kan. Pokoknya kalau di atas 20.000 itu kalau menurut saya sih banyak. Berarti paling enggak hal ini bisa menggerakkan indeks dolar. Nah, juga bisa menggerakkan emas, pergerakan XAUUSD. Nah, ini bagi Anda para traders, khususnya bagi nasabah GK Invest, nah pasti juga punya posisi XAUUSD. Nah, pasti bertanya nih, ini emas mau kemana nih berkaitan dengan data non-farm payroll. Dari prediksi analis seperti itu. Jadi kemungkinan untuk pelemahan US, jadi ada penurunan sekitar 61.000. Tapi kita nggak tahu apakah nanti aktualnya apakah benar-benar mengalami penurunan atau mungkin lebih baik dari prediksi analis. Nah, yang jelas ketika nanti jam 20.30 Anda semuanya bisa lihat kan atau stay tune di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, seperti itulah ya. Kemudian pergerakan emas. Nah, ini pergerakan emas kemarin tadi hari ini naiknya sangat luar biasa, tinggi sekali sampai di 1958. Nah, kisaran 1958. Ini karena berkaitan dengan pemilu yang elektoral US election, pemilihan presiden di Amerika. Kemudian kabar yang terakhir, para pendukung Donald Trump ini kayaknya bukan kurang setuju, nggak puas lah ya, nggak puas dengan hasil election. Nah, jadi membuat para pendukung Donald Trump ini melakukan demo. Hal inilah yang bukan sedikit sih, banyak lah ya, banyak mengurangi atau melemahkan mata uang US dollar. Nah, sehingga membuat harga emas dia menjelang naik atau menguat. Di saat yang bersamaan, situasi untuk negosiasi Brexit antara Parlemen Inggris, kemudian pemerintah Inggris dan Komisi Uni Eropa itu juga menemukan titik cerah untuk kata sepakat. Nah, jadi paling tidak kalau Inggris keluar dari Eropa itu ada kesepakatan. Nah, kemarin diungkapkan oleh Perdana Menteri dari Irlandia, kemudian juga salah satu pejabat pemerintah Inggris juga menyampaikan ke publik. Nah, hal inilah yang membuat harga pound sterling menjulang naik sampai di level 1.31. Untuk hari ini dia sempat naik sampai di harga tertinggi 1.31567. Nah, kisaran segitu. Sekarang masih running di atas 1.31. Jadi GU ini atau pound sterling ini memang sedikit diuntungkan karena negosiasi tiga lembaga ini yang membahas mengenai Brexit itu ada titik cerah untuk menemukan kata sepakat. Nah, sehingga membuat harga pound sterling naik dan di saatnya bersamaan US dollarnya mengalami pelemahan. Nah, hal inilah yang membuat harga emas menjulang naik sampai di saat ini di harga tertinggi 1958. Kemudian fundamental yang lainnya nih. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih. Fundamental yang lainnya, tadi pagi The Fed itu merilis suku bunga dan mereka lebih
condong untuk menahan suku bunga mendekati 0%, 0% sampai 0,25%. Nah, jadi Fed ini kebijakannya sama seperti di bulan September kemarin. Dia tetap meneruskan karena masih dalam masa transisi untuk election ini. Jadi Fed mungkin tidak banyak untuk merubah kebijakan moneternya, nah, sehingga membuat pergerakan US dollarnya juga melemah. Nah, dari beberapa fundamental inilah yang memicu pelaku pasar untuk melakukan risk on. Jadi risk on ini mereka lebih memilih ke aset yang lebih aman, atau safe haven lah ya. Dalam hal ini adalah yang diuntungkan adalah emas. Jadi emas harganya kembali menjulang naik sampai di 19,8. Tapi yang lebih menarik di sini adalah apakah harga emas akan kembali lagi ke level 2000 lagi atau dia kembali turun ke 1900. Itu sangat menarik sekali. Jadi setelah ini nanti kita akan simak analisa teknikal dari teman saya Hans Junior, kemudian analisa secara teknikal. Kemudian di sisi lain untuk electoral vote, electoral college untuk result di US election, posisi saat ini masih dipegang oleh Biden dengan 264, sedangkan Donald Trump masih mengumpulkan di 214. Bahkan beberapa hari yang lalu Donald Trump juga kalau dia kalah, dia siap untuk, ya maksudnya tidak puas lah ya, tidak puas dengan pemilu ini, dia siap untuk maju ke mahkamah. Kalau di Indonesia namanya Mahkamah Konstitusi, kalau di Amerika mungkin Mahkamah Agung kalau nggak salah ya. Ya bersama lah ya, Mahkamah Konstitusi. Kalau kita ada pemilu, kemudian ada pihak yang tidak setuju atau mungkin kurang puas dengan hasil tersebut, bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan hal inilah yang membuat para pendukung Donald Trump ini demonstrasi. Nah, kalau ada aksi demonstrasi ini, otomatis aktivitas perekonomian di Amerika sedikit terganggu. Kalau terganggu, otomatis akan melemahkan mata uang mereka. Untuk itulah harga indeks dolar kembali lagi dia terkoreksi. Dan hal ini diuntungkan oleh harga emas yang kembali lagi naik. Kemudian juga dari Fed, kemungkinan Fed ini masih menahan suku bunganya diperkirakan sampai 2023. Sekarang masih 2020, jadi masih 3 tahun ke depan kemungkinan mereka masih menahan suku bunganya mendekati 0%. Untuk itulah kalau suku bunganya masih ditahan, ya hal ini akan sedikit menguntungkan bagi pergerakan XAU atau pergerakan mata uang yang menjadi lawan dari US dollar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk fundamental mungkin sekarang sudah menemukan jawabannya kenapa nih harga emas kok tiba-tiba menjulang naik nih, apakah berkaitan dengan election atau gimana nih. Nah, ternyata ada beberapa fundamental yang memang pada kesimpulannya atau intinya itu melemahkan indeks dolar, atau kalau teman saya Hans Junior bilang itu namanya DXY. Nah, DXY itu indeks dolar, pergerakan mata uang Amerika, yaitu US dollar. Seperti itu. Nah, kemudian dari pergerakan minyak, harga minyak sedikit terkoreksi. Jadi kemarin sempat naik sampai di 39, kemudian terkoreksi ke 37, di pertengahan 37. Jadi untuk minyak ini kalau menurut saya sih sedikit berefek terhadap apa namanya elektoral, bukan elektoral, US election. Kemudian di beberapa negara di Eropa itu melakukan lockdown. Jadi ada Yunani, Prancis, Jerman, itu Inggris. Nah, termasuk Inggris ini juga dia melakukan penguncian diri atau di lockdown. Karena apa? Karena gelombang kedua pandemi COVID-19 ini penderitanya semakin banyak. Jadi mau tidak mau pemerintah setempat mereka melakukan penguncian diri supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin menyebar atau semakin penderitanya semakin banyak lah ya. Nah, untuk itulah mereka melakukan lockdown. Nah, lockdown ini ternyata berpengaruh terhadap permintaan akan minyak. Nah, kalau orang di dalam rumah tidak pergi kemana-mana, otomatis kan bahan bakar permintaan akan bahan bakar minyak atau BBM ini kan jadi
berkurang. Nah, hal ini yang membuat harga minyak sedikit penurunan, ada penurunan dari 39 ke pertengahan 37. Untuk harga low saat ini crude oil berada di level 37,31. Tapi kalau menurut saya penurunannya tidak terlalu banyak sih. Pokoknya selama Arab Saudi sama Rusia tetap mengurangi produksi, harga minyak kalau menurut saya sih masih stay di atas level 30-an lah ya. Tapi kalau mereka sudah memberikan diskon kepada pembeli minyak mereka, nah Anda harus berhati-hati, jangan simpan buy terlalu lama. Karena apa? Karena nanti harganya akan turun. Kalau Arab Saudi memberikan diskon atau Rusia memberikan diskon kepada pembeli minyak mereka, nah itu akan membuat harga minyak akan jatuh. Jadi kuncinya ada di dua negara ini. Kalau negara-negara penghasil minyak lainnya kayak di Timur Tengah, kayak Libya, Irak, Iran itu ya produksi mereka sih masih jauh di bawah Arab Saudi atau di bawahnya Rusia. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya pokoknya di dua negara itu, kalau Anda sedang transaksi crude oil, pokoknya dipantau fundamental. Kalau mereka masih stay atau mereka masih bersikuku untuk menahan mengurangi produksi minyak mereka, harga minyak masih volatil di atas. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah memberikan diskon, nah ini hati-hati. Anda jangan menyimpan posisi buy terlalu lama. Nah, biasanya harga akan kembali turun. Oke, mungkin saya tidak terlalu banyak bicara karena sudah kurang 15 menit untuk rilis data November. Saya langsung kita alihkan langsung ke teman saya Hal Junior yang akan memberikan analisa. Oh, sebentar ada yang tanya nih, Bu Heni. Oil turun bisa sampai 20 enggak ya? Nah, untuk jangka panjang kalau menurut saya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kalau selama Arab Saudi sama Rusia itu tidak memberikan diskon untuk pembeli minyak, itu paling enggak crude oil masih stay di atas level 30-an lah. Tapi kalau mereka sudah memberikan diskon, nah itu hati-hati. Pokoknya kalau ada berita fundamental, oh nih Arab memberikan diskon pembeli minyak, nah Anda harus jangan menyimpan posisi beli terlalu lama, langsung switch jual, sell, seperti itu. Tapi untuk saat ini masih aman karena kedua negara ini masih bersikuku untuk mengurangi produksi sampai nanti bulan Januari. Jadi nanti bulan Januari ini nanti ada meeting lagi, meeting Fed lagi. Untuk meeting bukan Fed, meeting OPEC. Untuk OPEC nanti di akhir November itu juga ada meeting tanggal 30 dan sampai tanggal 1 Desember itu OPEC nanti akan meeting apakah masih bersikukuh untuk menahan produksi atau berproduksi normal. Nah, nanti kita simak nanti menjelang tanggal 30 seperti itu. Oke, gitu jawabannya untuk Hani. Ini Bapak atau Ibu ya? Oke, dari yang tadi tanya ya, Saudara Hani ya. Nah, Saudara Hani lah ya. Oke, saya rasa saya tidak terlalu banyak bicara karena sudah kurang 15 menit lagi menjelang non-farm payroll dirilis. Saya langsung alihkan ke teman saya Hans Junior yang akan memberikan analisa teknikal, gambarnya seperti apa, apakah indeks dolar turunnya masih jauh atau terkoreksi naik. Nah, kemudian emas gimana nih? Harga emas apakah masih menjulang mendekati 2000 atau kembali turun di 1900. Nah, itu sangat menarik sekali. Nah, bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat datang. Jangan lupa disiapkan pensil sama kertasnya untuk mencatat apa yang nanti disampaikan oleh Hans Junior mengenai analisa teknikal. Oke, sekarang kita sambut saja teman saya Hans Junior. Oke, silakan Bro. Halo semua, terima kasih Pak Rudi ya atas kesempatannya. Kembali lagi bersama saya Hans JR, nah itu Hans Junior. Di acara live trade menjelang NFP, kita akan membahas teknikal bagaimana pemetaannya ya untuk peluang-peluang di NFP ini. Jadi seperti biasa disclaimer on bahwa ini adalah sebuah pendekatan, sebuah analisa ya, yang terpenting adalah penggunaan lot yang sesuai, yang aman ya, yang aman sesuai margin masing-masing gitu ya, jaga MM-nya, yang paling penting itu gitu ya.
Oke, langsung aja kita buka trading view-nya. Kita search dulu trading view-nya. Oke, kita bahas dulu DXY ya. Tepat saja karena 15 menit waktu kita untuk membahas beberapa pair. Mohon tulis request apabila Bapak Ibu ada request mau analisa apa, tolong request sekarang, kita akan bedah dalam waktu 15 menit. Ini DXY atau indeks dolar sedang udah breakout ya, breakout. Bentar, kok ini nggak ada tulisannya. DXY. Nah ini, DXY atau indeks dolar udah breakout key level H4. Kemungkinan besar dia akan mengetes KML-nya ya, KML. Kemudian nanti di sini sebenarnya ada key level daily-nya di sini. Nah, key level daily ini paling bawah. Nah, ini ada KML dulu. KML-nya belum kena ya, jadi targetnya nanti indeks dolar masih turun sampai sekitar berapa nih, 92.151. Intinya indeks dolar masih akan turun, jadi strateginya kita adalah penurunan indeks dolar. Walaupun mungkin di event NFP kali ini mungkin ada kenaikan sedikit di time frame H1 atau M15, mungkin ada kenaikan sedikit ya, di nyari SND terdekatnya gitu kan. Baru kemudian dia akan melanjutkan penurunan. Kemungkinan indeks dolar akan pullback ya, pullback ke key level H4 kembali. Ke garis key level H4. Jadi mungkin ada sedikit lah kenaikan di indeks dolar, baru nanti akan melanjutkan penurunan. Oke, yang tanya silakan langsung aja nih. Saya akan bahas XAU-US dulu karena memang banyak banget ya peminatnya XAU-USD ini. Jadi XAU-USD ini, woi udah naik duluan. Salam profit bagi yang mengikuti live trading election sama live trading kemarin, karena kita ada titik buy ya, election di 1890, target take profitnya di 1970 ya di election, atau di 1920, terus 1935, atau yang tertinggi 1970. Kemudian kemarin kita live trade juga buy lagi di 1920 gitu ya, dengan target take profit di 1935 atau 1970. Nah ini event NFP ini kok harganya udah naik duluan, saya mau cari titik buy ini ya. Sebenarnya kita bisa titik di sekitaran 1947, cuman tadi udah kena, tadi sebelum NFP ini kok udah turun duluan. Nah tapi tetap biasanya NFP ada spike lah, ini belum diumumkan, mungkin nanti ada spike. Jadi skenario-nya adalah area buy pertama di 1947, kemudian apabila di breakout ya, itu apabila di breakout ke 1937 lagi. Jadi kemungkinan XAU-USD bisa turun sampai 1937 lagi. Itu bisa jadi area buy-nya ya. Nah, kalau 1937 di breakout gimana? Otomatis ke 1920 lagi. Range areanya itu ya. Jadi ancang-ancang turunnya itu levelnya pertama di 1947, kemudian 1937, kemudian 1920. Bisa pasang buy limit di area-area tersebut dengan penggunaan averaging mungkin, atau penggunaan lotnya gimana, resikonya silakan diatur sendiri-sendiri. Titik buy-nya, titik entry-nya di situ di 1947. Kalau di breakout levelnya lagi di 1937 kita bisa buy. Tapi kalau di breakout di 1920. Cuman perkiraan saya sih 1947 juga cukup valid untuk buy, tapi mungkin dalam-dalamnya malam ini mungkin di 1937 menurut saya, menurut pemetaan saya. Itu untuk XAU-USD. Kemudian apabila ada yang tanya mungkin silakan. Dari YouTube, Kak. Dari YouTube ada yang tanya. Emas mau dibawa kemana, Kak? Emas. Dari Ria Arisiani, kayaknya kenal. Emas itu mau dibawa ke malam Bu Ria Arisiani, ke XAU tadi ya, targetnya naik. Cuman turun dulu ya, turun dulu. NFP-nya turun dulu. Mungkin bisa sampai 1947 atau
Kemudian bisa level entry-nya selanjutnya kalau 1947 di breakout ke 1937. Level entry-nya itu ya, yang kemungkinan nanti 1937 lah mungkin semaksimalnya di malam ini. Kemudian untuk Euro USD ya kita utamakan yang pair USD dulu karena memang NFP ini eventnya USD. Yang cross pair nanti setelah NFP nggak apa-apa kita analisakan. Kalau Euro USD di mana buy-nya? Euro USD sekitar 18.628. Tuh. Euro USD. SL mengikuti terserah masing-masing ya. SL terserah mengikuti masing-masing. Bagaimana mengatur resikonya? Saya di sini hanya membantu memaparkan saja area-areanya. Kemungkinan skenario-nya adalah penurunan dulu di euro dan di XAU. Kemudian lanjut naik lagi, naik. Keep buying. Euro TP-nya di mana? TP satunya di 19.600, TP 2-nya di kejauhan 19. TP 1 di sebelumnya di 19.088, TP 2-nya di 19.600 untuk euro. Aku tulisin aja deh. Nanti pada nggak baca. Udah terlewat. Euro USD. Ini SL-nya saya nggak karena gunakan money management risiko masing-masing. Buy limit manajemen money management, ada yang protes tadi di belakang katanya money gitu. Buy limit di 1.186 mana nih? Oh iya 18.620. 620 kita buy limit untuk euro ya. SL-nya terserah Bapak Ibu ngikutin money manajemennya masing-masing. Resikonya diatur sendiri, lotnya diatur sendiri. Yang penting kita udah ingatkan ini disclaimer on dan yang terpenting adalah pengaturan resiko. Udah 22, kurang 8 menit, masih ada waktu. Take profitnya di mana? TP1 di berapa tadi? Lupa saya. Berapa tadi? 19.088. 19.088, TP2-nya ditulis dong di komen. Dipai tolong. 19.600. Ya. Biar nanti pada baca. SL-nya ngikutin resiko masing-masing. Sebenarnya euro mungkin juga nanti terdalamnya bisa maksimalnya sampai 18.193 ya. 18.193. Itu kemungkinan terdalam untuk euro USD sekitaran itulah. Itu level entry yang kedua di situ. Atau yang paling dalam ya sebenarnya bisa di 17 lagi ya, 17.704. Ya kita lihat mudah-mudahan tidak terlalu dalam penurunannya untuk NFP malam ini ya. Karena skenario kita masih pelemahan indeks dolar, target indeks dolar masih ada di bawah. Begitu guys. Kemudian kita lanjut lagi ke yang request, monggo silakan nanti saya segera analisakan. Ada napa siapa nih napa nih? Selamat malam Mas Imam. EG kenaikan sampai berapa dari analisa? Untuk EG nanti kita analisanya nanti ya kita utamakannya USD dulu, pair USD. Tadi entry posisi buy di area berapa buat XAU? Oh, tolong dong. Tolong. XAU kita buy-nya tadi level entry-nya ada 3 di 47, kalau di breakout di 37, kalau di breakout lagi di 1920. Gitu ya. 3 level entry point, SL atau penggunaan lot terserah mengikuti resiko masing-masing.
Saya hanya membantu memaparkan level entry point-nya untuk XAU USD 47, 37 sama 20. TP-nya ke 1970. Take profitnya ke 1970. Begitu ya Pak, siapa tadi? Pak Rokimah atau Bu Rokimah? Saudara Rokimah. Dari Pak Andreas Hutison. Saya mau buy sekarang, apakah mendukung? Tinggal 4 menit. Ini kemungkinan ada koreksi sedikit lah. NFP itu biasanya dua arah, nggak satu arah, biasanya dua arah. Kalau arahnya memang pelemahan indeks dolar, jadi kenaikan untuk XAU, Euro USD, begitu ya skenarionya kita. Dan pemetaan kali ini ya, pemetaan saya malam ini, pelemahan indeks dolar. Tapi biasanya NFP itu akan ada spike dulu, kenaikan buat ancang-ancang cari titik rally-nya gitu. Dari titik rally-nya di mana untuk XAU di mana tadi? Berapa sih? Lupa. 47, 37 sama 20. 47, 37 sama 20. Itu untuk XAU USD. Dari YouTube ada yang tanya, Mas. Pak Ruslan. Dari YouTube. NPC limit apa aja? Dari YouTube dari Pak Ruslan Gani. NPC limit apa aja? NPC apa? NFP limit ya mungkin dari Pak Ruslan Gani. Selamat malam Pak Ruslan. Salam ke floating. Kalau Pak Ruslan memang salam ke floating. Itu limit apa aja? Biasanya Pak Ruslan XAO ya. Kita request apa aja terserah Pak. Yang penting per USD. Silakan tulis di komen. Masih ada waktu 3 menit. Kalau XAO kita tadi level buy-nya ada di 47, 37 sama 20. Itu pengaturan resiko lotnya bagaimana? Monggo diatur sebijaksananya Pak Ruslan. Begitu ya Pak Ruslan untuk XAU USD. Jadi arahnya pelemahan indeks dolar. Terus ada yang tanya lagi, belum ada. Kita lanjut lagi ke pound sterling ya, pound sterling. Pound sterling itu biasanya juga banyak yang minat. Tapi sangat banyak fake-fake-nya, WD. Oh ini pound sterling level buy-nya udah kena tadi ya sebelum ini. Atau bisa turun sampai sini. 37.38 itu paling dalam buat pound sterling. Bukan paling dalam sih. Level areanya di situ mungkin 37.52 sekitar itu ya. Untuk buy-nya, tapi nanti mudah-mudahan closing candle jam 9-nya di atas key level 4 karena kalau di bawah key level 4 itu malah menjadi warning buat pound sterling akan turun. Gitu ya. Jadi areanya memang ini harus dipatuhi, key levelnya harus dijaga momentumnya ini. Jangan sampai closing candle-nya di bawah 131.221 sekitaran itu ya. Jadi harus dijaga. Kemudian ada yang tanya lagi tidak USD CAD. Oke, masih ada 1 menit. Gila. Cepat kali aku analisa ini. USD CAD. Wih, belum kita analisa ini. USD CAD. Euro yen nanti dulu, kita yang USD dulu. USD CAD kok ini mantul di area sini. Tapi kita strateginya pelemahan indeks dolar ya. Mungkin dia akan ngetes lagi di atas lagi. Coba kita lihat. Oh, ini angkanya nih. 31174 area selnya USD CAD. 1.31174 itu untuk USD CAD. Ini di sini. 1.31174 itu area selnya. Take profitnya di mana?
Kalau mau main pendek bisa di 3484. Bisa TP1 di 30 mana ini 30 492 gitu ya. TP satunya, kemudian TP 2-nya, udah mulai nih NFP-nya udah keluar. Itu TP1, TP 2-nya sih anjlok USD-CAD-nya, anjlok. Nggak kelihatan. TP 2-nya di 129928. Itu ya. Ini udah keluar hasilnya gimana, Pak? Ntar lagi diupdate dulu. 638 berarti artinya menguat ya, Pak. Dolar menguat. Sesuai perkiraan kita, dolar akan menguat dulu baru melemah. Tipu-tipu biasanya, hati-hati. Dolar menguat ya, dolar menguat hasil NFP-nya. Coba kita lihat di DXY atau XAU langsung deh, XAU langsung. XAU USD. Enggak kencang kali. Biasanya efeknya 15 menit ya, sekitar 15 menit atau sampai 30 menit itu lumayan mengerikan pergerakannya, lumayan main spike. Ya ini hasilnya menguat sesuai prediksi, akan menguat sebentar indeks dolarnya, kemudian lanjut rally turun lagi, begitu. Belum menyentuh area level kita untuk XAU USD, sambil mungkin karena belum terlalu kencang ada yang request lagi, silakan request, katanya ada yang request lagi, silakan. Analisa apa bisa kita bantu di sini, terutama yang langsung berkaitan dengan USD dulu. CAD-JPY kemarin udah ya, tapi nanti kita bahas lagi, cuman ini kita utamakan yang USD dulu. Saya sudah baik, terima kasih, semoga cuan malam ini. XAU dari Pak Andreas Khotibuson. Semoga profit ya Pak, kita semua semoga profit. YouTube coba. Belum ada yang tanya lagi. XAU-nya udah mulai sedikit padam kenaikannya, karena memang indeks dolar akan cukup kuat nih turunnya nih XAU-nya nih. Di 47 ya tadi kita ya, 47 atau mungkin di 49 lah, karena SNDM 5 di 49. 49 kalau nggak di break itu udah bisa up untuk XAU USD. Kita lihat euro ya, euro USD. Euro USD juga masih on the way menyentuh titik buy limit kita. Kena nggak ya kok udah mulai naik-naik gitu. Ya begitu ya arahnya, yang penting pelemahan indeks dolar naik. Tadi udah sempat turun euronya, XAU-nya udah sempat turun, walaupun kena nih buy limit kita. Tapi masih ada waktu sih, gimana ya? Udah naiknya udah lumayan. Masih segitulah. Kita lihat beberapa menit ke depan. Yang penting nanti penentuannya adalah closing candle H1 di jam 9 nanti ya. Apakah closing candle-nya di atas area pivotnya atau key levelnya, itu sangat menentukan apakah kenaikan ini masih akan lanjut atau tidak gitu ya.
Nah, untuk sekedar sharing aja gambaran ya, gambaran seberapa penurunannya DXY kita lihat di pair USD JPY. USD-Yen. USD-Yen itu penurunannya cukup dalam, targetnya masih jauh. Jauh. Kok nggak kelihatan? Nah ini 4 ya, 4 sampai 101.366 itu untuk gambaran aja bagaimana penurunan DXY itu masih jauh. Gitu. Ini yang terdekat SND-nya di sini. Nah, udah kena tadi ternyata. Nah, itu yang terdekat sih. Cuman targetnya itu sebenarnya untuk event election ini ada di 101.366 untuk USD-Yen. Walaupun mungkin setelah mengetes SND ini mungkin bisa naik karena support ini ya, support ini bisa naik. Kita lihat perkembangannya lah. Closing H1 nanti. Kita lihat kembali ke DXY dulu, mampir DXY dulu. Wih, DXY udah mulai melemah. Udah mulai melemah. Tadi sempat naik, tipu-tipu. NFP-nya tipu-tipu. Hehe. Mudah-mudahan teknikalnya nggak tipu-tipu ya, beneran melemah DXY-nya. Jadi gitu mungkin kita mulai ke pairing. Wih, Nafa nih tanya nih, Nafa siapa sih? Hai Nafa. UC itu apa? USD Kanada udah ya tadi ya. Untuk USD JPY penurunannya untuk USD JPY fundamentalnya apa ya? Bisa ada penurunan 101 dari Pak Mutakin. Itu level apa namanya? Level support daily. Jadi itu level support daily-nya karena kemarin udah di break, kemudian akan menuju level support daily selanjutnya itu di situ ya. Jadi kalau fundamentalnya saya kurang mengerti fundamental, jujur. Kalau tadi Pak Rudi menambahkan fundamentalnya inflasi masih stabil, suku bunganya juga stabil untuk yen. Dari sisi fundamental untuk nyampe 101 sih kata Pak Rudi masih cukup agak lama karena memang masih stabil untuk yennya. Tapi dari sisi USD-nya sih menurut saya yang ini melemah, USD melemah. Jadi target 101 mungkin masih bisa nyampe ya. USD CHF Mas di Meta 5 sudah paling low. Apakah itu masih membentuk low baru atau masih di bawahnya Mas? Dear Nafa. USD CHF. Saya belum analisa USD CHF. Ini Nafa baru dia iseng kayaknya. Nafa itu kebetulan nama ini ya, nama cewek. Ibu Nafa ya, Ibu Nafa. USD CHF targetnya udah break low. Itu sama kayak yen ya, sama kayak yen kemungkinan masih ada di 0.87134 itu titik terjauhnya. Tapi sebelumnya ada di sini dulu nih terminalnya. Oh ya. 0.87181 ya Mbak Nafa.
penurunan USD CHF. Mbak Nafa. Ada yang tanya lagi, monggo silakan. Mbak Nafa tuh teman saya by the way. Maksudnya ini namanya mirip. Dia nggak tahu trading, Mbak Nafa. Kemudian lanjut kemana nih kita analisa? Coba kita lihat kembali XAU USD-nya ya. XAU USD. Boom. Weh, bukan yang ini. Maaf. Lo kok hilang? XAU USD aku. Kok hilang analisa? Oh ini, sorry. Ya Allah. Udah naik lagi. Mantap, betul, sudah naik lagi. Ya, salam profit ya yang tadi udah buy. Walaupun 47-nya nggak kena, tapi ya mepet-mepet. 49 buy langsung aja. Tapi udah tinggi nih 56. Target take profitnya di mana? Tadi udah disebutin ya. Mudah-mudahan sampai tujuan, amin. Di 1970. Oke, jika ada pertanyaan lagi silakan. Hari sudah menjelang malam. Secara teknikal bentuk candle weekly itu biasanya bentuk ekor. Ini kan mau close market, apakah bisa di buy sekarang atau masih sideways cari pantulan? Ini dari Pak Mutakin maksudnya pairing apa ya Pak? Secara teknikal bentuk candle weekly itu biasanya bentuk ekor. Ini kan mau close kayak market, apakah bisa di buy sekarang atau sideways? Oh, untuk USD JPY. USD JPY kita nggak buy, kita mau sell di bawah, sell di bawah. Sell TP-nya masih jauh di bawah. Untuk USD yen, jadi kita nggak buy ya analisanya. Untuk USD yen kita sell USD yen. Begitu Pak Mutakin. Coba kita lihat ya dari, naiknya kenceng kali. Oh enggak ya, 19,57. Ya lumayan lah. Salam profit semuanya. Alhamdulillah. Tadi apa USD CAD? USD yen. USD yen weekly, candle weekly yang ditanyakan itu closingnya. Oh, ini closingnya confirm turun. Ya kalau closingnya itu agak susah ya buat naik sampai nutup ekor. Jadi kalau mau naik USD yen-nya itu harus closing weekly-nya di atas 104.626 atau di atas candle doji sebelumnya. Itu baru ada potensi naik. Bisa aja itu hanya pullback ke area breakout tersebut dan kemudian lanjut turun lagi. Kalau closingnya di atasnya baru itu ada kemungkinan naik, tapi cukup dalam untuk menyelip candle weekly-nya, cukup dalam. Jadi sulit ya, susah untuk USD yen bisa naik sampai situ. Momentum saya masih strateginya adalah pelemahan indeks dolar. Walaupun disclaimer on. Itu ya. Coba kita lihat di XY lagi. So far belum terlalu cepat juga turunnya ya. Ini kalau udah breakout 269, nah itu baru bisa kita tinggal tidur mungkin untuk DXY-nya melemah strategi. Tapi kalau ini rebound naik lagi ya bisa menuju resistennya lagi, di atasnya lagi. Efeknya nggak terlalu kenceng ya NFP malam ini ya, karena mungkin seharian udah lari.
Udah lari sih. Yang penting Bapak Ibu udah tahu range areanya di mananya itu bisa menjadi patokan apabila setelah live trade ini mungkin bisa digaris-garisin area-areanya, poin-poinnya tadi. Sebelum ke 1970 SAU terminalnya mungkin ada beberapa ya. 66 mungkin terminal selanjutnya di 66 sebelum ke 70. Itu ya. Oke. XAU USD sebenarnya potensinya sampai 2020. Tapi itu ya kita lihat di apa namanya? Perkembangan up to date hari ke harinya ya. Kalau Euro USD sebenarnya target terjauhnya ada di balik lagi di 1200-an. Itu untuk Euro USD. Mengetes key level daily. Itu target Euro USD. Jadi sebenarnya kalau saya sih hold buy. Profit Pak, alhamdulillah XAU naik. GU tadi udah analisa GU belum tuh? Oh, belum ya? Udah belum tuh tadi? Oh, sebagai limitnya enggak kena GU kejauhan. USD CAD selnya nggak kena. Mohon maaf Bapak Ibu, USD CAD nggak kena. Terlalu tinggi ternyata. Market udah pengen cepat melemah aja. Euro kena Pak, Euro profit. Aku belum analisa, kelewatan Pak. Nggak ada yang tanya tadi, nggak laku kayaknya aku. Sepi aku, nggak ada yang tanya. Gitu ya. Mohon silakan apabila ada pertanyaan lagi silakan tulis di kolom komen di YouTube atau klik meeting. Mungkin tadi ada yang tanya Euro JPY, Euro Yen. Wah ini udah agak mulai melemah lagi euronya dari kenaikannya. Range-nya itu, jadi area buy-nya tadi di situ area buy 1, buy 2 bisa sebenarnya terbawahnya bisa sampai 1.18257-an lah. Tapi itu cukup jauh sih. Ya, terdalam sebenarnya di pivotnya lagi, balik ke pivotnya lagi penurunannya. Tapi ya cukup bahaya kalau udah sampai pivot lagi. Kalau di break pivotnya ya Euro USD sudah mulai wassalamualaikum turun lagi. Ini pivotnya nggak digeser-geser ya. Jadi ini pivot sideways bukan pivot harian. Pivot sideways. Menurut saya paling enggak 19.088 lah mengetes key level 4-nya. Untuk Euro USD. Oke, kalau nggak ada yang tanya mungkin ini ada yang tanya nih. Dari Mbak Nafa lagi. Iya Mbak Nafa. Kalau untuk fundamental Mas yang lagi ramai itu boykot produk Prancis apakah akan berpengaruh juga Mas terhadap aset safe haven dan euro? Wih. Fundamental sekali. Mungkin kalau dari sudut pandang saya boykot produk Prancis itu tetap sebenarnya saya nggak tahu datanya sih berapa penurunannya dalam GDP-nya di Prancis itu efeknya seberapa turun ya. Kalau memang turunnya dalam itu baru sangat baru berpengaruh terhadap euro gitu ya. Tapi kan euro juga kawasannya banyak. Jadi mungkin masih bisa saling bantu ya. Kemudian kalau safe haven sepertinya nggak terlalu sih karena Prancis itu
belum jadi opsi utama, masih opsi utamanya adalah USD, kemudian Euro, USD atau XAU ya, atau Gold ya, yang menjadi opsi utama, atau biasanya Yen gitu ya. Jadi kalau kasus seperti ini sih menurut saya belum tergantung GDP-nya ya. Kalau turun jauh mungkin baru berpengaruh. Tapi kalau GDP-nya nggak turun ya, maksudnya penurunannya nggak dalam ya, itu baru nggak terlalu ngefek. Ada datanya nggak Pak? Perancis boykot itu terlalu ngefek sama perekonomiannya nggak? Yaitu kalau kata Pak Rudi mungkin sedikit berpengaruh terhadap euro gitu ya. Kalau saya butuh data juga dulu sih, saya belum mengamati datanya seberapa jatuhnya ya, karena memang negara-negara Arab juga kompak ya. Weh, euronya terbang, boom, 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 boom. Salam profit. Masih ada yang tanya dari Michael Paume. Michael Paume. EU mau dibawa kemana Om? Dari Pak Michael, widih Pak Michael, salam profit Pak Michael. Pak Michael tanya, euro mau kemana Mau naik naik sampai mana? Sampai 19.088 ya, di level 4-nya di situ. Kita ngetes itu dulu, kalau itu breakout sampai 1.200.000 sampai situ. Atau terminal sebelumnya 1.900 gimana ini? 19.600 1908 atau 19.600 atau 2000 itu terminal euro di atas, terminalnya di situ. Jadi kalau terminalnya langsung lewat ya lewat, tapi biasanya sih ada mandek dulu, berhenti dulu gitu ya, nyari penumpang dulu, rodok turun sih eurone, baru lanjut jalan naik lagi. Gitu ya, Bro Michael, untuk euro USD. Michael Paume. Ini Michael Paume siapa ya? Oke, yang ada tanya lagi monggo silakan. Mungkin Mbak Nafa mau tanya lagi silakan. Kayaknya Mbak Nafa kalau yang saya kenal nggak bisa trading. Tidak orang berarti. Udah sepi, mungkin udah pada capek. XAU ya, kita lihat lagi mungkin terakhir lah ya. Sebelum saya lemparkan kembali ke Pak Rudi, saya operkan kembali ke Pak Rudi. Kita cek lagi XAU-nya dan sudah terbang ke 59. Terminal selanjutnya masih ada 10 pip. Oke, harap bersabar, semoga sampai tujuan. Oke, begitu. Mudah-mudahan live trade malam ini membantu. Salam profit semua. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Saya oper ke Pak Rudi lagi ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Hans Junior dengan analisa teknikal dari emas, kemudian DXY, indeks dolar, kemudian ada euro, ada pound sterling, dan lain sebagainya. Untuk emas ini dapat ya tadi buy limit ya. Profit lah ya, dia naik sampai di level 59, cuman untuk targetnya TP-nya di 70-an kalau misalnya 70-an itu masih belum nyampe, masih OTW lah. Dan Bang Ida ada semuanya sudah menyimak analisa yang tadi, analisa teknikalnya tadi sudah disampaikan oleh Hans Junior. Kemudian untuk tadi sudah disampaikan sama Hans mengenai NFP, nah non farm payroll pada
bulan ini itu dirilis aktualnya 638, sedangkan prediksi analis cuman di level 638.000, prediksi analis 600, jadi di atas. Memang tadi sempat ada penurunan di emas, jadi justru penurunannya itu menjemput buy limit karena tren jangka pendeknya kalau saya lihat masih naik, masih kuat untuk naik karena kemarin habis ada risk on yang tadi saya sampaikan fundamentalnya, mulai dari suku bunga Amerika, kemudian suku bunga Bank Sentral Inggris, kemudian ada suku bunga Australia yang kemarin menurunkan suku bunga dari 0,25% menjadi 0,1%. Jadi itu juga pengaruhnya jauh sih ya, pengaruhnya di Australia. Tapi yang fokus di emasnya adalah di suku bunga Amerika. Kemudian kebijakannya pun juga masih sama di Fed, sama seperti yang sudah disebutkan. Oke, saya rasa untuk acara live trading bersama DKN untuk non-farm payroll, kebetulan di hari ini kita live trading bersama dengan non-farm payroll. Tapi untuk di minggu depan hari Jumat ya kita mulainya jam 7 malam 9.00, kita kembali lagi ke jam 7 malam. Tapi kalau nanti kita bentrok atau bersama dengan non-farm payroll, nah kita mulainya jam 8. Nah, soalnya non-farm ini rilisnya jam 20.30 atau setengah 9 malam karena sudah masuk musim dingin. Nanti non-farm ini akan berlangsung sampai nanti bulan kira-kira bulan Maret. Nanti bulan April sudah balik lagi ke jam 19.30. Itu informasi. Baik, saya rasa cukup untuk acara live streaming pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk trader seluruh Indonesia, bermanfaat untuk para YouTuber, bermanfaat untuk nasabah GKN Semarang yang malam hari ini menonton live streaming kami bersama GKN Tata. Baik, saya Rudi Abdianto dan teman saya Hans Junior, kita mohon undur diri, mohon pamit. Ketemu lagi insya Allah minggu depan di hari Kamis dan Jumat seperti biasa live streaming jam 7 malam. Bagi Anda yang baru tahu informasi ini, jangan khawatir, minggu depan kita